Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terrealisasilah berbagai macam kebaikan. Di antara nikmat Allah yang paling istimewa adalah nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk seluruh alam semesta. Dan ini salah satu keistimewaan beliau dengan rasul-rasul terdahulu. Rasul-rasul terdahulu hanya diutus oleh Allah untuk kaum tertentu, atau diutus oleh Allah hanya untuk kaum tertentu. Ada yang hanya untuk Bani Israel misalnya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta sebagai Rasul yang terakhir. Bisa kita bayangkan kalau seandainya sampai hari ini Allah tidak mengutus beliau, bagaimana keadaan hidup kita ini? Tidak ada Al-Quran, tidak ada As-Sunnah, berarti kita hidup tanpa pedoman ya, kita bagaikan layang-layang putus yang tidak tentu arah. Tidak ada Sahih Bukhari, tidak ada Sahih Muslim, tidak ada kitab-kitab sunan, tidak ada kitab sanid, tidak ada al-adabul mufrad yang kita kaji ini, atau biasanya yang dekat-dekat dengan kajian di masjid, tidak ada Riyadhus Shalihin, tidak ada Bulughul Maram, tidak ada Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kitab-kitab hadis yang lain. Juga tidak ada ilmu, tidak ada tafsir kita, tidak ada fikih, tidak ada akidah, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Gelap hidup kita. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat istimewa ini untuk umat manusia. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, digerakkan hatinya untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini bentuk syukur kita ya atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita pelajari hadis-hadisnya, kita pelajari petunjuk-petunjuknya, dan itu semoga menjadi cahaya dan penerang jalan kita untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah. Kalau seandainya kita ini diciptakan seperti binatang, tidak ada hikmah supaya kita menghamba, mengabdi kepada Allah, tidak butuh Rasul. Tapi karena kita ini diciptakan oleh Allah, Allah sendiri yang menciptakan jin dan manusia, berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan Allah sediakan ada surga, ada neraka. Itu berawal dari sini. Kenapa tidak ada surga dan neraka untuk sapi, untuk binatang ternak? Karena di dunia ini memang mereka diciptakan begitu saja, tidak dibebani iman, tidak dibebani berbagai macam perintah dan larangan. Bahkan binatang ternak yang besar-besar itu diciptakan oleh Allah untuk kita konsumsi, untuk manusia, untuk diambil berbagai macam manfaatnya. Maka berhati-hatilah ya, perjalanan hidup seorang manusia itu sekali lagi tidak sama dengan hayawan. Nah, hayawan nanti pada puncaknya udah jadi tanah, jadi debu. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan orang kafir ketika melihat itu mereka mengatakan ya laitani
kuntu turaba. Duhai seandainya saya seperti binatang itu berakhir menjadi tanah, dan tidak mungkin ada manusia perjalanannya itu nanti berakhir menjadi tanah. Gak mungkin. Imma dia di surga atas karunia dan rahmat Allah dan karena sebab iman dan amal solehnya, wa imma dia dilemparkan ke dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Ya. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan munafik. Ya. Ilmu seperti ini sudah jarang yang mempelajarinya. Bahkan kadang-kadang sekalinya berkumpul ribuan orang, itu kadang-kadang tidak dijelaskan masalah seperti ini, sehingga banyak yang lupa daratan. Wala'iyatubillah. Baik, kita lanjutkan. Berarti terakhir itu hadis nomor 87 ya. Ya. Anak penyejuk mata itu kan? Nah, baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab 48. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah jazakallahu khairan anil Islam wal muslimin wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bab man da'a li sahibihi. Bab orang yang mendoakan untuk sahabatnya, mendoakan kepada temannya, an aktsir malahu wa waladahu, untuk diperbanyak harta dan anaknya. Antum pernah doakan ini? Hah? Pernah gak doain sesama muslim, oh semoga Allah melapangkan rezekimu, memberkahi rezekimu, pekerjaanmu, dan semoga Allah menganugerahkan keturunan atau anak kepadamu. Ini biasanya kapan ini? Orang didoakan supaya dapat keturunan, diberkahi kapan ini? Waktu nikah. Ya, keberkahan nikah itu diantaranya adalah turunan, ya, anak baik. Mari kita biasakan orang Islam itu memang menghendaki kebaikan untuk dirinya, untuk orang-orang dekatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Biasakan itu. Ya. Kalau kita mohon ampun untuk diri kita, untuk orang-orang dekat kita, ibu bapak kita, dan minta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Luas rahmatnya, untuk mengampuni saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin sejagat raya ini, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Ya. Kalau ada yang sakit, biasakan doakan semoga Allah kasih kesembuhan. Kalau dia punya usaha yang halal, kita dukung dengan doa, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memudahkan semua urusannya, dan seterusnya. Ya. Kalau dia jadi pengantin, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau dia bersin kemudian mau mengucapkan alhamdulillah, kita kasih kado istimewa, yarhamukallah. Kita ketemu, kita ucapkan salam, jangan pilih-pilih pada sama muslim. Bahkan bab salam itu seandainya saya nyalamin saudara saya di pintu itu, kemudian nanti ketemu di balik pintu ini lagi, itu sudah disunahkan, diperintahkan untuk nyalamin lagi. Jadi kalau kita satu orang ketemu, ya, berkali-kali setelah berpisah, bahkan dipisah pohon saja, kemudian ketemu lagi, itu Nabi mengajarkan untuk disalami lagi. Apalagi kalau sudah wafat, ya, wafat terpucur. Nih ya, ada yang nasihati begini, sallu khalfal imam, atau salli khalfal imami qabla an tusalla ala amamal imam. Kalian itu pada rajin sholat di belakang imam, sebelum nanti satu saat kalian disolatkan di depan imam. Ya, ini yang kadang-kadang dilupakan banyak orang, nggak mikir. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak pernah sholat, kemudian ada yang misalnya imamnya itu karena memang tidak sholat, dan nggak pernah sholat, dan tidak ada yang menjadi saksi kalau dia pernah sholat. Oh afwan, anak nggak mau nyolatin, misalnya. Gimana? Pikirkan itu. Ya. Kalau nasihat dulu yang sering ditulis-tulis di dinding masjid itu, ajilu bis sholati qabla al-fawti wa ajilu bil taubati qabla al-maut. Segera sholat sebelum telat, sebelum waktunya lewat.
Nah, gitu kan? Kan sholat itu waktunya ditentukan oleh Allah, nggak boleh seenaknya kita. Dan bertobatlah sebelum mati. Iya, karena kalau sudah mati telat. Ya, jangankan mati, nyawanya baru sampai di sini aja sudah telat. Tapi memotivasi orang ke masjid itu sebenarnya nggak kurang-kurang ini. Nggak usah pakai dalil Quran dan Sunnah. Dengan ungkapan-ungkapan kata-kata hikmah saja, ya. Apalagi kalau kita menasihatinya itu Masya Allah pakai Quran, pakai Sunnah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Kalau kita lagi lihat sholat berjamaah berdasarkan sabda Nabi itu puluhan. Bahkan ada kitab kecil itu betul judulnya 40 manfaat sholat berjamaah, dan itu bukan asal ngomong, didasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Sholat berjamaah itu 25 kali lipat, 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Sholat isya berjamaah itu seperti qiyamul lail, sholat qiyamul lail, sholat malam separuh malam. Subuh seperti qiyamul lail semalam suntuk. Kalau kita nggak sanggup tahajud, setidak-tidaknya jangan lolos, jangan luput sholat subuh dengan harapan semoga ganjaran sholat subuh itu menutup kekurangan kita tidak tahajud. Langkah kaki yang diayunkan dari rumah itu nilainya sangat tinggi kalau ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada yang bagus banget, nyentil banget orang-orang yang belum pernah ke masjid. Katanya begini, ini perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah, seorang ulama Madinah yang banyak diambil ilmunya di sini. Kata beliau, kalau kamu kehilangan sendal di masjid, itu musibah kecil. Apalagi rata-rata, maaf saya aja ya, sandal yang kita bawa ke masjid itu umumnya tidak terlalu mahal ya, paling-paling swallow apa atau apalah itu. Tapi musibah besar itu kalau sendalmu nggak pernah parkir di masjid. Orang Islam tetangga masjid kehilangan rajin jamaah, kemudian kehilangan sendal, gak apa-apa. Itu musibah kecil. Yang paling bahaya itu kalau tidak pernah parkir sendalnya di masjid. Kadang-kadang perlu ya bahasa-bahasa ringan seperti ini ya, untuk mengajak kebaikan, memakmurkan masjid Allah ya. Baik, apalagi kalau sudah wafat ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya, panjang itu ya. Sekian banyak kebaikan kita mohonkan kepada Allah untuk saudara kita yang terbujur kaku di depan kita. Lewat kuburan juga kita masih dianjurkan untuk mendoakan. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kemudian antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini secara teori bisa dibayangkan indahnya kehidupan seorang muslim dengan saudaranya itu seperti itu. Tapi kadang-kadang Masya Allah, bermusuhan berat, bermusuhan dahsyat satu dengan yang lain. Baik, jadi judul ini menginspirasi saya untuk menjelaskan lebih luas lagi ya, persoalan mendoakan kepada sahabat. Kalau yang di judul ini adalah mendoakan semoga Allah ya memperbanyak harta dan anak-anaknya. Tayyib. An Anasin qala, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Dan tidak ada orang lain ya, yang ada itu tidak lain hanyalah beliau, saya, ibu saya dan tante saya, Ummu Haram. Tante dari jalur ibu ya. Ya. Baik. Baik, antum bisa bayangkan berarti ada berapa orang ini? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian ada ibunya Anas bin Malik, dan ada Ummu Haram. Enggak tahu namanya siapa ini. Bibinya Anas. Iddakhala alaina, ketika beliau masuk kepada kami, faqala lana, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, ala usalli bikum, tidakkah sebaiknya saya sholat bersama kalian? Wadhaka fi ghairi waqti sholatin, dan itu di luar waktu sholat. Maksudnya sholatnya ini bukan sholat wajib, sholat sunnah.
Thumma da'alana. Mana itu? Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada orang yang bertanya ketika Anas menceritakan ini, ada yang bertanya, ya. Fa aina ja'ala Anasan minhu? Di mana Rasulullah memposisikan atau mendudukkan Anas darinya? Berarti kan ini tadi ada 4 orang ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini teknis pelaksanaan sholat berjamaah ya. Di sini ditanyakan Anas waktu itu posisinya di mana? Kan dia makmum cuma 1. Nah, begini. Yang jelas perempuan itu tidak mungkin sholat di belakang laki-laki. Maksudnya dekat itu enggak, harus jauh. Nih, agama kita itu begini nih, mengajarkan hidup yang mulia. Padahal urusan ibadah ya, urusan ibadah itu wanita paling baik adalah yang paling jauh. Begini ini kalau orang yang menginginkan hidup yang bersih, terhormat, klop. Tapi kalau orang yang memang maunya tuh deket-deket, nempel-nempel, perempuan colek-colek misalnya ya, atau yang menikmati indahnya pemandangan yang katanya kalau tidak dilihat itu mubazir kan gitu kan, masya Allah, itu nggak cocok. Memang ajaran Islam itu untuk orang-orang yang mulia, dan disinilah di dunia itu terbelah. Orang-orang yang cocok klop dengan Islam itu orang-orang yang berjiwa mulia. Orang-orang yang rendahan, yang busuk, jauh, kecuali kalau dia sudah hijrah atau bertobat. Ya, nih. Kalau laki-laki dan perempuannya di belakang, ya, tidak mungkin ada kata suami istri, itu tidak mungkin sholat berjamaah suami jejer dengan istrinya, ya, di belakang. Tapi kalau laki-laki makmum 1, ya, itu sudah terrealisasi sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu minimal 2 orang, 1 jadi imam, 1 jadi makmum. Kalau laki-laki itu posisinya di samping imam 1. Nanti kalau 2 di belakang imam, 2, 3, 4 apalagi ya kayak begini ini sudah benar ya. Maka sini ditanyakan fa aina ja'ala Anasan minhu? Di mana Rasulullah menempatkan Anas ya. Atau di mana beliau menempatkan Anas radhiyallahu. Qafaqala, maka Anas menjawab ja'alahu an yamini. Beliau menjadikan Anas itu di sebelah kanannya, bukan di belakang ya. Nih, sebenarnya banyak jemaah sekalian masalah sholat ini yang perlu kita sempurnakan ya, ilmu kita. Dan kadang ada satu orang itu makmumnya di belakang imam, maaf ya, kita tidak akan mengatakan itu tidak sah, tapi yang benar itu posisinya di samping kanan ya. Baik, termasuk misalnya kebiasaan sebagian saudara kita itu kalau misalnya mendapatkan imam sudah ruko atau sudah lewat dari ruko, itu dia tidak segera mengikuti, nunggu. Bahkan kadang-kadang itu cukup lama karena dia dapat masuknya itu sudah i'tidal rakaat kedua. Kan nanti nunggu tahiyat baru bangun, baru bergabung. Ini sayang. Ya, dapati keadaan ikuti keadaan imam yang kamu dapati. Udah takbiratul ihram langsung nyungkur sujud misalnya, ikut tahiyat awal. Ya kan? Ya. Nanti kita hitung tadi dapat rakaat apa enggak. Batasan dapat rakaat itu adalah dapat rukuknya imam. Ya, kalau sudah begini ya sudah tidak ada ruang untuk membaca surah Al-Fatihah. Misalnya imam rukuk, kita datang pas imam rukuk Allahu Akbar, kemudian kita masih dapat rukuknya imam. Itu dihitung dapat rakaat penuh. Ya, gitu seterusnya. Nah, ini tadi masalah posisi ya, posisi yang ditanyakan. Tsumma shalla bina, kemudian beliau berkenan salat bersama kami. Tsumma ja'alana, kemudian beliau mendoakan kebaikan untuk kami. Rasulullah mendoakan kebaikan ahlal bait, keluarga rumah ya. Bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah, dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Permohonan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu kadang-kadang bisa diwakili hanya beberapa kata.
bisa diwakili dengan redaksi yang sangat singkat. Nah, makanya istimewanya doa-doa yang dibaca Rasulullah yang bisa kita kita amalkan itu rata-rata singkat-singkat, tapi isinya Masya Allah. Maka ketika orang itu berdoa mengutip ayat atau berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah, pasti doanya itu istimewa banget. Tinggal nanti mengupayakan supaya doa kita itu diijabah. Makanan kita perhatikan, minuman perhatikan, pakaian. Ya. Contoh ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat itu bisa diwakili Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini termasuk doa favoritnya Rasulullah. Ya, sering dibaca oleh Rasul dan sampai hari ini alhamdulillah ya, banyak orang yang semangat berdoa dengan orang doa ini, atau setidaknya semangat mengaminkan. Ya, benar nggak? Antum setuju nggak dengan saya? Ini khutbah Jumat ngantuk-ngantuk nggak dengar apa yang sampaikan oleh giliran imamnya dengar Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Amin. Mau kelar. Nah, ini juga ya. Ini kebiasaan sih sebenarnya, kebiasaan. Rata-rata orang berdoa itu ya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah ditaruh di penghujung. Sekali-kali itu mungkin diprank aja orang jamaah. Saya berdoa misalnya alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian saya berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Mungkin orang kaget ya. Waduh, Pak Ustadz saya kira doanya singkat, enggak taunya masih banyak kelanjutannya gitu. Itu kebiasaan aja. Format doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ditaruh di akhir itu kebiasaan ya, bukan, setahu saya tidak ada tuntunan itu. Kita kalau berdoa 10 doa misalnya ya, kemudian Rabbana kita taruh di depan, kemudian misalnya apa yang terakhir itu Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, juga enggak apa-apa. Baik. Faqalat ummi, lalu ibuku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwaidimuk. Huwaidim ini kalau yang paham bahasa Arab ya, ini namanya asalnya itu khadim, khadimun, pelayan, kemudian ditasghir menjadi huwaidimik. Nah, pembantumu yang masih bocah ini atau pembantumu yang tersayang ini, ud'ullaha lahu, mohon engkau berkenan mendoakan kepada Allah untuknya. Ini namanya tawassul dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Anak ibunya Anas memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khadimmu ini loh, tolong engkau berkenan berdoa kepada Allah untuknya. Nah, ini misalnya nih ada yang perlu dukungan, misalnya dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan doa orang lain. Pak Yadi, tolong bantu doa ya. Mudah-mudahan saya mulai usaha hari ini tadi, usahanya ini halal misalnya ya. Oh iya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, melancarkan usahamu. Itu namanya tawassul dengan sesama muslim yang masih hidup. Dan budayakan ini. Ya. Atau misalnya kita dengar ada saudara kita yang mau umrah, ya, Masya Allah umrah itu dia mau safar ke Mekah. Musafir itu doanya mustajab. Tolong ya bantu doa, mudah-mudahan saya bisa nyusul kamu umrah. Didoakan di sana. Ini namanya tawassul dengan orang yang masih hidup. Tayyib. Ternyata Rasulullah SAW berkenan. Masya Allah, padahal Rasulullah itu doanya mustajab, orang yang doanya diijabah oleh Allah. Beruntung banget ini Anas bin Malik ini. Ibunya memohon kepada Rasulullah dan Rasulullah berkenan. Fada'ali bi kulli khair. Maka beliau mendoakan untukku segala macam kebaikan. Ya. Berkisar kebaikan dunia sampai kebaikan akhirat. Ya.
Tapi tolong ya, kalau berdoa itu jangan fokusnya kebaikan dunia saja. Nah, orang beriman itu cita-citanya bukan hanya pengen enak di dunia. Ya, maka lihat doa-doa yang kita petik dari Al-Quran, doa-doa yang kita petik dari doa-doa Nabi itu Masya Allah. Pendek-pendek. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Semuanya itu lebih kepada akhirat, karena akhirat itu kekal nanti. Kalau kita sengsara di akhirat itu gimana? Nah, kadang-kadang ada orang mengatakan kita hidup itu harus berimbang gitu ya, dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsan. Itu sebenarnya enggak, lebih berat kepada urusan akhirat. Apalagi kadang-kadang orang begini ini cuman ngeles saja. Dia habis untuk ibadah, untuk dunia, sampai enggak tersisa untuk akhirat. Tapi dia mengatakan ini berimbang katanya. Kalau berimbang benar sih masih mending, ya kan? Kerja keras, ibadah harian tidak pernah luput, ibadah mingguan tidak pernah luput, kerja, sholat 5 waktu terjaga dengan baik, Jumatan. Nah sekarang ada syubhat lagi, kan kerja itu juga ibadah Pak. Jadi kalau saya sholat, nggak sholat tapi saya kerja, apa salah saya? Astagfirullahaladzim. Orang sampai separah ini, dia meninggalkan sholat 5 waktu, aksi kerja, merasa tidak salah karena menurut dia kerja pun ibadah. Iya, ada waktunya masing-masing lah. Karena fi akhiri du'aihi anqal, dan di akhir doa Rasulullah SAW beliau bersabda, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan anak-anaknya. Wa bariklah. Nah, nih ya, kadang-kadang ada orang itu cuman doanya itu tidak sempurna, termasuk orang tua mendoakan anaknya cuman supaya kaya, ya. Kaya kalau tidak diberkahi oleh Allah, Qarun itu kaya tapi ditelan bumi. Maka kalau doa itu tolong perhatikan ya, jangan setengah-setengah. Wabariklah, dan berkailah dia. Didoakan supaya hartanya banyak dan anaknya banyak, tapi diberkahi, komplit, sempurna doanya. Ya. Baik. Fiqhul hadis, kandungan hadis ini. Hada min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ajaballahu du'aahu, karena Nabi mengijabah doanya. Karena Allah mengijabah doanya. Jadi Nabi doanya diijabah oleh Allah. Ini salah satu bukti kenabiannya. Dan ini bukan hanya dalam masalah ini. Ya. Satu saat Rasulullah itu sedang khutbah, lalu ada orang datang menyela khutbah beliau. Ya Rasulullah, perkampungan kami itu nggak turun hujan sudah lama. Binatang-binatang ternak pada mati. Tolong doakan kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan di wilayah kami. Rasulullah berdoa, belum turun dari mimbar itu kontan Allah turunkan hujan. Rasulullah basah. Kok basah? Iya, waktu itu tuh masjid itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang misalnya khotib di sini hujan kayak apa, ini basah nggak? Ya enggak lah, orang itu di beton seperti itu masjidnya zaman dulu, ya kan? Nah, kemudian minggu berikutnya, pekan berikutnya, orang ini atau mungkin saja orang lain sudah mengadu, ya Rasulullah, hancur ke tempat kami, tenggelam. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menggeser atau menurunkan hujan di tempat lain. Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya ini tolong diturunkan di tempat lain, bukan di tempat kami. Bergerak, kontan itu. Ya, mukjizat Rasulullah itu banyak, termasuk tanda kenabian beliau, doanya diijabah. Jadi kalau diijabah berarti Anas radhiyallahu an
kaya raya dan anaknya banyak. Benar? Antum tahu Anas itu umurnya berapa? Umurnya berapa? 104 tahun. Anaknya 120. Oh. Antum ada yang 20? Anas bin Malik radhiyallahu anhu putranya itu 120. Tapi nggak tahu dari berapa istri, nggak mungkin satu istri. Ya. Dan biasa orang-orang Islam itu istri itu tidak terlalu diekspos. Ya kan? Sampai hari ini kalau antum melihat orang-orang Arab itu sampai yang populer misalnya MBS atau Sultan siapa namanya sekarang Raja Mekah itu siapa? Bapaknya MBS itu siapa? Enggak terlihat. Wanita itu di balik layar mereka ya, ngurus rumah kemudian anak. Yang jelas Anas bin Malik itu anaknya, putranya sampai 120. Diijabah doa Allah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk Anas. Baik. Ya. Ats-tsani fihi talabud du'a min alil khair was salah. Hadis ini menunjukkan boleh memohon doa dari orang-orang yang baik dan soleh. Ini namanya tawassul dengan orang yang sudah yang masih hidup. Maaf kalau yang sudah meninggal enggak. Dah. Jawazud du'a bi kasratil mal wal waladi ma'al barakati fihima. Boleh berdoa ya, memohon harta yang banyak dan anak yang banyak disertai dengan keberkahan padanya. Ya. Jadi tidak dilarang. Iya kan? Ada nggak antum pernah dengar jadi orang Islam tuh nggak boleh jadi orang kaya? Dilarang. Kalau seandainya Islam tuh melarang orang jadi orang kaya, nggak laku agama ini. Masuk Islam enggak. Islam tuh nggak boleh jadi orang kaya, padahal saya pengen jadi orang kaya, saya turunan orang kaya. Ya. Coba perhatikan apa yang rugi ketika orang itu masuk Islam. Kalau ada orang mengatakan misalnya masuk Islam ya, enggak mau saya. Islam itu ngelarang minum kopi, minum teh, minum ini, suruh minum air putih saja misalnya. Padahal orang itu ada yang suka minuman. Saya pengen makan enak. Aduh, memang kamu dapat pelajaran dari mana kalau kamu muslim nggak boleh makan enak? Itu siapa? Saya ini orang cerdas, misalnya gitu ya. Saya nggak mau maksud, loh, emang Islam itu mengalarang kamu menjadi orang ilmuwan, orang yang cerdas. Kamu beriman kepada Allah, kamu muslim yang baik, taat. Persoalan nanti kamu profesor fisika, kamu profesor matematika, nggak bertentangan dengan agama. Cuman kadang-kadang orang-orang ini kebalik. Mereka ketika menjadi orang pinter itu tunduknya dan patuhnya hilang. Ini yang musibah besar, naudzubillah min dzalik. Ya, iya. Padahal itu bisa dipadukan. Jadi dokter nggak masalah. Ya kan? Bahkan nanti kalau menjadi dokter itu akan dikawal ilmunya ini insya Allah ya. Kalau orang itu takut kepada Allah, dia tidak kemana-mana, tidak disalahgunakan ya. Nih boleh. Jadi kalau kita doakan misalnya semoga rezeki kamu dilapangkan oleh Allah, dimudahkan kamu bersyukur dan diberkahi, ini boleh begini ya. Bahkan di zaman Nabi SAW itu sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah sebagiannya adalah orang-orang yang sangat kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi kaya dia zuhud. Tidak seperti sebagian orang sekarang ini kaya tapi zuhud. Duit itu dibikin murah, harta itu dibikin murah. Ya, kayak di ujung-ujung jarinya itu Rasulullah butuh gampang. Nih. Kan ini kan kadang-kadang masalahnya zaman sekarang ini orang duitnya banyak, tapi beda banget mereka tuh rakusnya masih. Harta itu lengket banget, hartaku. Mestinya kalau orang itu punya harta yang dilihat peluang untuk mendapatkan ridho Allah, ganjaran yang melimpah ruah. Makanya zuhud itu jangan dimaknai orang itu compang camping, nggak mau kerja, nggak mau duit, nggak mau perempuan yang halal misalnya. Kamu kok hidupmu begitu? Saya pengen zuhud. Oh sini. Kamu perlu kaji lagi masalah zuhud. Kalau zuhud itu seperti itu kata para ulama, Nabi Sulaiman berarti nggak zuhud loh. Nabi Sulaiman itu Masya Allah jadi raja, kendaraannya sampai hari ini aja yang begitu modern tidak ada yang menandingi. Angin kendaraannya. Pak Yadi, antum pernah nih ketemu orang yang punya kendaraan angin?
Listrik sekarang nggak ada suaranya tapi tetap kendaraan. Nabi Sulaiman tuh dulu mondar-mandir kian kemari itu diantarkan oleh angin yang cepat banget. Punya pasukan jin, dikasih kekuasaan oleh Allah. Pernah itu dikudeta orang, ada orang yang duduk di di kursi singgasananya, tapi beberapa hari akhirnya lengser dia. Ya, Nabi Dawud alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah begitu praktek hidupnya? Beliau pakai pakaian yang bagus, makan enak, kadang-kadang kan ya istrinya juga banyak. Nah sekarang ada orang zuhud itu kadang-kadang nggak mau kerja padahal punya peluang untuk dapat rezeki, punya peluang untuk hidup mulia. Nah ini juga memerlukan kajian khusus ya. Ar-rabi' wa fihi bayanu fadli Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menjelaskan keutamaan Anas, semoga Allah meridainya. Dah. Bab al-walidatu rahimat. Bab ibu-ibu atau para ibu itu adalah wanita penyayang. Nah, ini kalau dikaji untuk kaum ibu-ibu kita ingetin ya. Jadi ibu itu mestinya adalah penyayang. Tapi kadang-kadang ada ibu itu galak banget. Baik. Nah, ini ada cerita. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atatha Aisyah thalathata marat. Lalu Aisyah, ini bukan sembarang Aisyah ya, Aisyah Ummul Mukminin, karena ini istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha memberinya 3 butir korma. 3 butir jemaah sekalian, 3 butir itu berapa on? Jauh lah, dari setengah on aja nggak ada. Memang ada itu kurma sekepalan tangan ini, kalau 3 itu setengah kilo, nggak ada. Itu memangga itu. Masya Allah, kalau dihitung cuma 3 kan? Kalau antum dihitung per butirannya itu cuma 3 butir. Tapi kalau dihitung mithqal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, itu berapa juta mithqal? Mithqal itu semut kecil atau butiran debu. Ya. Perhatikan, fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Ibu ini ya bawa 2 anak, masing-masing anaknya dikasih 1 butir kurma. Wa amsakat li nafsiha tamrah, dan satunya dipegang oleh dia. 3 dibagikan ke anaknya satu-satu, satunya dipegang. Ya. Fa'akala sibyanu at-tamrata ini. Yang 2 kurma tadi telah dimakan oleh 2 anaknya. Wa nadhara ila ummihima. Ternyata bocah ini setelah makan 1 butir kurma masih 2-nya pada ngeliatin aja yang di tangan ibunya tadi 1 butir. Akhirnya fa'amadat ila tamrah fashaqqatha. Maka ibunya ini mengambil kurma itu kemudian dibelah jadi 2. Nah, fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Maka dia berikan kepada masing-masing anaknya separuh. Berarti total berapa? Masing-masing dapat berapa? 1,5. Ya kan, 3 dibagi. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathu Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan kepada Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira kalau zaman sekarang ya, diceritakan ke orang, tadi ada loh orang datang ke rumahnya Bu Aisyah, Ibu Aisyah sekarang ya, itu cuman dikasih 3 butir. Kira-kira orang nimpalinya gimana? Tega banget ya. Oh apa itu nilainya gitu kan? Ini perhatikan ya. Di rumah kita itu Masya Allah, kalau ada orang lapar sekarang itu ya, atau orang datang dan butuh makan, itu dalam 5 menit jadi. Tunggu sebentar Pak ya, itu dispenser, tinggal pencet air panasnya, kasih apa? Kopi, teh, dalam hitungan detik. Bikin mie instan ya, kalau nih kompornya bagus itu hitungan menit, ya kan? Kalau telur juga ready itu, padahal biasanya ada di dapur. Kita kasih mie instan ya, plus telur, kita suguhkan. Itu dalam hitungan menit. Itu gampang banget kalau zaman sekarang. Atau bahkan lebih dari itu, nasi sudah ready, sayur sudah ready, kasih makan sepiring belentung, istilahnya gampang.
Ini Aisyah cuma ngasih 3 radhiyallahu anha 3 butir. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata masya Allah, ma yu'jibuki min dzalik. Apa yang membuat kamu heran terhadap perempuan itu, terhadap perbuatannya? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyatiha. Subhanallah. Ternyata ini jelas, perhatikan penjelasan Rasulullah, Allah telah merahmatinya, melimpahkan kasih sayangnya kepadanya karena dia menyayangi anak-anaknya. Allah. Nah, karena ibu ini sayang kepada anaknya, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak hadis-hadis yang semakna, diantaranya adalah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Nah, ini kalau terapannya di dunia kakek-kakek ya. Kakek nggak peduli cucunya, nggak nyium-nyium cucunya, berarti nggak ada malu. Satu saat Rasul nyium cucunya, ada Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya punya anak 10, nggak ada yang saya cium. Masya Allah, jangan ditiru ini ya, ini orang Badui. Akhirnya Rasulullah menasihati dia, man la yarham la yurham. Yang tidak sayang kepada anak-anaknya tidak disayang oleh Allah. Yang tidak sayang sama cucunya tidak disayang oleh Allah. Yang lebih umum lagi maknanya, yang tidak sayang sama makhluk Allah tidak disayang oleh Allah. Jadi kalau orang Islam itu lomba kasih sayang, itu mestinya orang Islam itu juara. Tapi ketika Islam ini tidak dipahayati, ya kadang-kadang kita melihat orang beragama Islam tapi kejamnya, kejinya, na'udzubillah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini dulu ya, dapat 2. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi pada jadwal berikutnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.